Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang super menakjubkan. Kita akan masuk ke dalam dunia yang tak kasat mata. Sebuah dunia yang penuh dengan ciptaan Allah yang luar biasa kecil, tapi jangan salah, sangat kuat. Ya, kita akan membahas dunia bakteri. Nah, kisah kita kali ini akan terbagi jadi 5 babak. Kita mulai dari menjelajahi dunia bakteri yang nggak kelihatan itu. Terus kita coba pahami ancaman yang bisa mereka timbulkan. Setelah itu, kita akan lihat senjata apa sih yang kita punya buat melawan mereka, sampai akhirnya kita saksikan bagaimana mereka melawan balik. Ini tuh benar-benar kayak perlombaan senjata biologis untuk memahami mikroorganisme yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari babak pertama, dunia tak kasat mata. Coba deh bayangkan, ada sebuah dunia lain yang hidup barengan sama kita. Dunia ini ada di mana-mana, di udara yang kita hirup, di tanah yang kita injak, dan bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Tapi kita nggak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Dan ini dia nih, fakta yang bakal bikin kalian kaget. Para ilmuwan memperkirakan kalau jumlah sel bakteri yang hidup di dalam dan di permukaan tubuh kita itu mungkin lebih banyak daripada jumlah sel manusia kita sendiri. Subhanallah, betapa kompleksnya ya kehidupan yang Allah ciptakan, bahkan di dalam diri kita sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya bakteri itu? Secara ilmiah, mereka disebut organisme prokaryotik. Nah, kata kuncinya di sini adalah prokaryotik. Artinya, mereka itu sel tunggal yang strukturnya simpel banget. Materi genetik mereka, atau DNA-nya, itu nggak terbungkus rapi di dalam inti sel atau nukleus. Beda banget sama sel-sel di tubuh kita. Tapi jangan salah, struktur sederhana bakteri ini ternyata efisien banget. Seperti yang bisa kita lihat, bakteri itu punya dinding sel yang kuat buat perlindungan. DNA mereka bentuknya melingkar dan mengambang gitu aja di area yang namanya nukleoid. Ribosom mereka, si pabrik proteinnya, ukurannya lebih kecil dari punya kita, disebut tipe 70S. Dan yang unik, mereka nggak punya organel rumit kayak mitokondria. Mereka ini bener-bener kayak mesin biologis yang minimalis tapi super efektif. Oke, biar kita semua makin paham, ada kuis cepat nih. Berdasarkan yang barusan kita bahas, di bagian sel mana DNA bakteri ditemukan? Jawabannya adalah nukleoid. Betul sekali. Kita lanjut ke babak kedua, ancaman penyakit menular. Walaupun sebagian besar bakteri itu nggak berbahaya, bahkan banyak yang bermanfaat, ada sebagian kecil yang bertindak sebagai patogen. Nah, patogen itu adalah agen penyebab penyakit. Yuk, kita ambil satu contoh yang sangat kuat. Tuberkulosis atau biasa disingkat TB. Penyakit yang udah mengancam manusia selama ribuan tahun ini ternyata disebabkan oleh bakteri spesifik yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Subhanallah, coba bayangin deh. Satu organisme sekecil ini bisa menyebabkan dampak yang begitu besar buat kesehatan manusia. Dampaknya serius banget loh. Orang yang menderita TB aktif itu bakal mengalami gejala yang bikin lemah. Misalnya, batuk yang nggak sembuh-sembuh, demam, hilang nafsu makan, sampai penurunan berat badan yang drastis. Ini nunjukin betapa hebatnya gangguan yang bisa disebabkan mikroba ini ke tubuh kita. Proses infeksinya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, invasi. Bakteri masuk ke dalam tubuh, biasanya lewat udara terus ke paru-paru. Kedua, multiplikasi, di mana mereka mulai memperbanyak diri. Dan yang ketiga, barulah muncul gejala. Ini terjadi saat sistem imun kita berjuang melawan infeksi yang justru menyebabkan peradangan dan gejala-gejala penyakit. Kuis cepet lagi. Masih ingat kan nama ilmiah bakteri penyebab TB? Apa nama genusnya? Yap, Mycobacterium. Keren banget kalau kalian ingat. Sekarang kita masuk babak ketiga, senjata melawan bakteri. Dulu infeksi kayak TB ini seringkali fatal akibatnya. Tapi di abad ke-20, Allah memberikan manusia ilmu untuk menemukan sebuah senjata ajaib yang mengubah segalanya. Namanya antibiotik. Apa itu antibiotik? Gampangnya gini, antibiotik itu adalah senyawa kimia yang punya kemampuan luar biasa. Dia bisa membunuh bakteri atau menghentikan mereka berkembang biak dan, hebatnya, tanpa merusak sel tubuh kita. Coba kita lihat kejeniusan di balik salah satu antibiotik pertama,
yaitu penisilin. Masya Allah, cara kerjanya ini cerdas banget. Jadi penisilin itu bekerja dengan cara menyerang dan menghancurkan dinding sel bakteri. Kalau nggak ada dinding sel yang utuh, bakteri bakal pecah dan mati. Dan bagian terbaiknya, sel tubuh kita itu nggak punya dinding sel. Jadi, penisilin bisa membunuh bakteri tanpa menyentuh sel kita sama sekali. Inilah yang disebut toksisitas selektif. Oke, kuis lagi buat menguji pemahaman. Kenapa sih penisilin itu nggak berbahaya buat sel-sel tubuh kita? Tentu saja. Karena sel kita nggak punya dinding sel, yang jadi target utama si penisilin. Nah, kita sampai di titik balik cerita kita. Babak keempat, ketika bakteri melawan balik. Kita mungkin sempat berpikir kita sudah memenangkan perang, tapi ternyata bakteri punya strategi pertahanan mereka sendiri, yaitu evolusi resistensi antibiotik. Ini adalah pertanyaan yang paling penting yang dihadapi dunia kedokteran sekarang. Gimana ceritanya organisme sesederhana bakteri bisa jadi kebal terhadap obat-obatan canggih yang kita ciptakan? Jawabannya ada pada salah satu sunatullah di alam, yaitu seleksi alam. Gini cara kerjanya. Bayangin ada jutaan bakteri. Secara kebetulan ada satu di antaranya yang mengalami mutasi genetik acak yang bikin dia kebal sama antibiotik. Nah, pas antibiotik diminum, obat itu akan membunuh semua bakteri yang lemah. Terus, siapa yang tersisa? Ya cuma si bakteri super yang kebal tadi. Dia pun bebas berkembang biak dan semua keturunannya bakal mewarisi kekebalan yang sama. Kita bisa lihat bukti nyata resistensi ini di laboratorium lewat uji sensitivitas. Caranya, kita tumbuhkan bakteri di cawan, terus kita taruh kertas cakram kecil yang udah dikasih antibiotik. Lihat deh, kalau ada area bening di sekitar cakram, kayak di dis B dan C, itu artinya antibiotiknya efektif membunuh bakteri. Tapi coba perhatikan dis A, nggak ada area bening sama sekali. Nah, itu artinya bakteri di sana resisten alias kebal sama antibiotik tersebut. Pertanyaan kuis terakhir buat bagian ini. Proses evolusi apa sih yang jadi pendorong utama penyebaran resistensi antibiotik? Jawabannya adalah seleksi alam. Dan ini membawa kita ke babak terakhir dan yang paling penting, perlombaan melawan resistensi. Ini adalah sebuah perlombaan di mana kita nggak boleh kalah, dan peran kita semua itu penting banget. Sayangnya nih, tanpa kita sadari, seringkali justru kita sendiri yang mempercepat kekalahan dalam perlombaan ini. Contohnya apa? Setiap kali kita minum antibiotik untuk penyakit virus kayak flu, padahal antibiotik sama sekali nggak mempan buat virus. Atau setiap kali kita nggak menghabiskan resep dari dokter, yang malah bikin bakteri terkuat bertahan hidup. Atau bahkan setiap kali kita berbagi antibiotik sisa. Semua tindakan ini sebenarnya lagi melatih bakteri buat jadi makin kuat. Ilmu tentang antibiotik ini adalah anugerah. Tapi, sebagai khalifah atau penjaga di muka bumi ini, kita punya tanggung jawab yang besar. Kita diamanahkan untuk menggunakan pengetahuan ini dengan bijak, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat kesehatan generasi-generasi yang akan datang. Jadi, inilah pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Dalam perlombaan evolusi melawan makhluk tertua di bumi ini, kira-kira, akankah kecerdasan dan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita mampu melampaui kemampuan adaptasi bakteri yang luar biasa cepat? Jawabannya ada di tangan kita. Dengan memahami sains dan bertindak secara bertanggung jawab, insya Allah kita bisa menjaga agar senjata berharga ini tetap efektif. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.